Saksi-saksi Yehova ini dipersiapkan secara khusus untuk menghadapi orang Kristen. Jadi mereka kan menganggap Kristen sebagai yang paling sesat. Mereka juga menjadi orang-orang agama lain, tapi itu jauh lebih sedikit. Dan dipersiapkan secara khususnya adalah menghadapi orang-orang Kristen. Sebaliknya, saudara, sangat jarang kalau ada gereja atau hamba Tuhan yang mempersiapkan jemaatnya untuk bisa menghadapi saksi-saksi Yehova. Saya termasuk yang sedikit, ya, yang jarang itu saya ngajar. Jadi saudara, sangat jarang ada gereja atau hamba Tuhan yang menyiapkan jemaatnya untuk bisa menghadapi saksi-saksi Yehova. Dan karena para saksi dipersiapkan khusus menghadapi Kristen, sebaliknya orang Kristennya tidak disiapkan menghadapi saksi Yehova, maka ini akibatnya. Sehingga dalam perdebatan antara orang Kristen dengan saksi Yehova, selalu saksi Yehovanya yang menang. Jangankan orang Kristen awam, pendeta pun belum tentu menang. Saya sudah pernah katakan seorang penatua dibawa ke STTIAA Pacet oleh seorang dosen mereka, dan pada waktu itu saya juga dosen di sana. Satu debat lawan 23 dan 23 mahasiswa tingkat 45 itu, 4 dan 5 itu kalah, dan mereka mengaku ngomong kepada saya juga. Hampir selalu mereka menang. Apakah ini membuktikan mereka benar? Tidak. Hanya membuktikan orang Kristennya, pendetanya tidak becus. Saya Unitarian, saya babat juga. Unitarian dan saksi Yehova dalam hal itu, keilahian Kristus dan sebagainya itu Tritunggal, ajarannya, argumentasinya hampir sama. Cuma saksi Yehova jauh lebih kuat. Saya berikan penerapannya. Pertama, kalau saudara adalah hamba Tuhan, siapkanlah jemaat saudara untuk bisa menghadapi saksi-saksi Yehova. Dan dahulu itu dengan mengajar firman Tuhan dengan serius kepada jemaat saudara. Karena kalau ini tidak ada diajarkan firman Tuhan dengan serius dulu, tahu-tahu diajar bagaimana menghadapi saksi Yehova, tidak bisa juga. Karena ajaran menghadapi saksi Yehova itu sukar. Ini masih belum masuk perdebatannya kan, masih gampang. Saudara enak dengar, tapi nanti kalau masuk perdebatannya, saudara lihat sendiri akan sukar. Yang kedua, kalau saudara adalah seorang jemaat biasa, maulah belajar tentang saksi Yehova. Tapi di samping itu saudara juga harus banyak belajar Alkitab secara umum. Bukan hanya yang berhubungan dengan saksi Yehova. Ini yang saya sesalkan ya, dari banyak hamba Tuhan sekarang di YouTube maupun Facebook yang terus debat tentang Jesus only, Sabellianisme dan sebagainya, terus tentang itu. Boleh debat tentang itu, tapi terus tentang itu kegilaan. Sekarang sudah poin C. Saksi-saksi Yehova sangat banyak menggunakan ayat Alkitab. Dan karena mereka sangat banyak menggunakan ayat Alkitab, otomatis mereka hafal. Dan lalu terjadi ini, dalam persoalan ayat hafalan, mereka jauh lebih baik dari orang-orang Kristen. Seperti itu, 23 mahasiswa tingkat 4 dan 5. Kalau debat dengan satu penatua saksi Yehova, mereka ngaku waktu saya tanya. Saya tanya kenapa kalah? Kami kalah ayat hafalan. Kenapa 23 orang kalah lawan satu dalam ayat hafalan? Mereka sekolah teologi, tapi mereka tidak pernah berusaha menghafalkan ayat. Khotbah-khotbah mereka mungkin tidak menggunakan ayat Alkitab. Akhirnya tidak banyak ayat yang mereka hafal. Ya mungkin mereka hafal Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6, dan ayat-ayat populer seperti itu. Tapi yang lain mereka tidak tahu apa-apa. Bukan hanya tidak hafal ayatnya, tidak tahu artinya juga. Ya saudara, ini suatu kerugian bagi kita. Kita kalah dalam hafalan ayat. Debat mereka pakai ayat, kita enggak. Nah, ya repot saudara. Kebenaran itu bukan persoalan demokrasi.
pemungutan suara yang mana yang benar. Bukan seperti itu, saudara. Kalau zaman Yesus di dunia ini, berapa yang percaya dia? Sangat kecil. Sampai sekarang, Kristen yang benar, itu minoritas, sangat minoritas loh. Kalau yang banyak itu yang benar, ya berarti Kristen sekarang itu salah. Karena saya tahu, di dalam kalangan sekolah teologi pun, lalang di antara gandum itu banyak, bahkan lebih banyak lalangnya. Jangan ngomong di antara mahasiswanya, di antara dosennya bisa seperti itu kok. Saya tidak peduli. Kalau saya tetap memikirkan kemungkinan adanya hamba Tuhan yang bukan Kristen. Jangan terlalu bodoh untuk beranggapan bahwa mahasiswa teologi itu pasti sudah Kristen. Jemaat saudara pasti sudah Kristen, itu lebih goblok lagi. Ketemu pendeta, oh pendeta itu pasti sudah Kristen, itu goblok juga. Karena pendeta yang tidak Kristen itu sangat banyak. Luar biasa banyak. Sedangkan sebaliknya, orang Kristen mempunyai keyakinan keselamatan dan anggap diri mereka benar, Injili, Alkitabiah, dan segala macam sebutan-sebutan yang muluk-muluk. Tetapi dalam faktanya saksi-saksi Yehova jauh lebih rajin dan berani dalam memberitakan Injil. Maka kita seharusnya merasa malu. Memang panggilan saudara untuk cari duit dari YouTube. Saudara beralih dari panggilan Tuhan menjadi panggilan setan. Dengan iming-iming duit melalui YouTube. Dan bukan hanya cari duit dari YouTube, menjadi hamba mamon, hamba setan. Tempo hari pendeta Yusuf B.S. Armenian itu keluarkan buku, dan yang Reform juga keluarkan buku. Yang satu menyerang tulip, yang satu mendukung tulip. Buku dua itu kira-kira kurang lebih sama tebalnya, kualitasnya sama. Tapi harganya pada saat itu yang dikeluarkan Momentum 3 kali lipat dari harga buku yang dikeluarkan oleh Yusuf B.S. Kenapa mengeruk keuntungan begitu banyak? Membuat buku-buku agama diterbitkan, tapi tidak bisa beredar secara luas karena harganya terlalu mahal untuk banyak orang. Untuk orang kaya memang tidak mahal, tidak mahal, mereka bisa beli. Tapi tidak semua kaya. Saksi Yehova berikan gratis laginya. Buku agama jual mahal laginya. Tidak melayani. Tidak memberitakan Injil, itu dosa. Itu memihak setan. Yang tidak mengumpulkan bersama aku, itu mencerai-beraikan. Matius 12 ayat 30, itu kata-kata Yesus sendiri. Ini. Matius 12 30b. Tidak ada netral, saudara. Saya mengumpulkan bersama Yesus, betul-betul aktif memberitakan Injil. Atau, kalau enggak, saudara bukan nol, bukan netral. Saudara dianggap mencerai-beraikan, saudara mengacau gereja. Jadi perhatikan saudara, dalam urusan nginjil, mengumpulkan orang, tidak ada darah netral. Atau saudara mengumpulkan bersama Yesus dengan aktif memberitakan Injil. Atau saudara termasuk pencerai-berai gereja, dianggap pengacau gereja oleh Yesus. Tuhan memberkati saudara.